Selamat malam, selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu menunjukkan 23.14. Hari ini saya akan membahas mengenai computational thinking atau berpikir secara komputasi. Yang akan kita bahas adalah berpikir secara komputasi, bagaimana untuk mengubah perilaku anak atau mengubah mindset anak untuk memperbaiki tingkah laku dalam kehidupan di sekolah. Berat ya kayaknya, tapi kita akan coba. Saya akan mencoba untuk kita belajar bersama dengan metode komputasi atau dengan metode cara berpikir komputer ya, untuk mengubah perilaku anak. Sebagai kata pengantar seperti ini, dalam berpikir komputasi itu ada beberapa cara, yaitu dengan yang pertama itu decomposition, yaitu memecahkan masalah dengan menyeleksi menjadi bagian yang terkecil. Sebagai contoh seperti ini, ada misal anak mempunyai tugas banyak dalam satu minggu. Apa yang mereka lakukan, harus mereka lakukan ya. Jadi dekomposisi yang tugas banyak dalam satu minggu tadi, bagaimana membangun motivasi anak untuk bisa menyelesaikannya. Susah ya? Enggak juga. Jadi gini, seperti ini. Dalam tugas banyak tersebut secara komputasi kita harus berpikir dengan memecahkan masalah menjadi perbagian, yaitu ketika tugas diterima anak, maka apa yang harus anak lakukan itu, atau apa yang harus peserta didik lakukan itu, yaitu yang pertama memecahkan masalah yang besar tadi, masalah yang kompleks tadi. Jadi tugas selama satu minggu ya, tugas diberikan selama satu minggu itu menjadi tugas dikerjakan perbagian, yaitu mengerjakan tugas yang paling dekat deadline-nya. Tugas yang paling dekat deadline-nya itu cuma salah satu contoh seperti itu. Jadi memecahkan menjadi masalah kompleks. Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari, misal kita memasak nasi, itu bagaimana cara memasak nasi. Jadi anak-anak harus pikir apa sih yang harus disiapkan dalam memasak nasi itu, menyiapkan bahannya, berasnya, kemudian mususi berasnya, membersihkan berasnya, kemudian menaruh dalam magicom, kemudian menunggu, dan jadi itu cara. Tapi dalam kehidupan anak sehari-hari, yaitu salah satu contoh tadi, itu bagaimana memecahkan itu tadi. Kemudian pattern recognition itu adalah mencari pola kesamaan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan di sekolah. Bagaimana memecahkan atau bagaimana mencari solusi untuk menjadikan anak lebih baik lagi. Ada pola di situ. Jadi memecahkan pola tersebut dengan melihat kesamaan kasus per kasusnya. Contoh, anak yang terlambat sekolah itu harus bagaimana? Kita berpikir secara logis, bagaimana anak yang terlambat sekolah itu harus bagaimana, atau anak yang terlambat sekolah itu
bagaimana cara mengatasinya. Ya, contoh salah satunya itu yang ada di kehidupan sekolah. Contohnya cara pemecahan masalah kemungkinan ada beberapa. Yang pertama, kita cari inti masalahnya dulu. Anak terlambat sekolah karena apa? Nah, yang pertama itu. Jika biasanya bangun kesiangan pak, berarti kita harus berpikir secara komputasi. Berarti jika bangun kesiangan, maka bangunnya nggak boleh siang lagi. Nah, caranya seperti apa? Tidur jangan malam-malam. Nah gitu. Pak, kalau tidur saya udah nggak bisa tidur gini. Nah itu lain lagi. Tapi yang harus kita sampaikan berarti kalau itu kesiangan berarti itu. Kemudian kalau terlambat sekolah karena naik angkot terlalu kemudian angkotnya lama nunggunya, ada alasan yang seperti itu, berarti harus bangun lebih pagi atau berangkat lebih pagi nunggu angkotnya, kemudian biar sampai sekolah tidak terlambat. Nah itu pattern recognition. Nah, pola-pola itu tadi, pola-pola pattern tadi atau pola tadi itu bisa kita samakan untuk pemecahan suatu masalah ya. Tuh. Kemudian abstraksi dengan pattern merupakan kemampuan untuk memilah informasi, hampir sama dengan pattern tadi. Jadi kita mengumpulkan informasi bagaimana anak terlambat tadi ya, bagaimana anak-anak terlambat tadi, kita kumpulkan informasi apa penyebabnya. Nah, apa penyebabnya? Jika penyebabnya kesiangan berarti itu tadi, kita membina anak agar bangun tidak kesiangan lagi. Bagaimana caranya? Ya, itu. Jadi yang lainnya lagi, misal kenapa ada kasus misal anak tidak mengerjakan tugas, kita cari sebelum kenapa tugas itu tidak selesai. Mungkin karena tugas terlalu banyak, maka kembali lagi ke the composition tadi, maka itu akan saling berhubungan. Kemudian yang keempat tadi, yang ketiga kan abstraction, yang keempat yaitu algoritma atau algoritma. Jadi algoritma bagaimana menjadikan anak menjadi lebih baik lagi dengan berpikir secara komputasi ya. Dalam kasus ini kita ingin mengubah perilaku anak, bukan sifat ya, sifat susah, sikap anak terhadap bagaimana memperbaiki sikap anak yang saat ini mungkin ya kita mungkin di sekolah Bapak Ibu ada sedikit perbedaan dengan siswa yang sebelumnya, karena dengan sistemnya nasi kita akan mendapatkan siswa yang kita tidak bisa milih, tapi bagaimana cara mengubah itu menjadikan dia lebih baik lagi, itu bagaimana caranya? Bagaimana kita berpikir secara komunikasi seperti ini. Yang pertama, jika anak kita berpikir komunikasi seperti ini, misal dengan sistem algoritma tadi, yaitu mengembangkan solusi langkah demi langkah. Jadi tidak bisa langsung frontal, dari ini anak jadi seperti ini, nggak bisa. Jadi dari yang terlambat 100 kemudian jadi 0 yang terlambat, susah, nggak bisa, jarang banget bisa seperti itu. Yang pasti harus dengan misal dari 100 anak yang terlambat kemudian jadi 20, kemudian jadi 10, kemudian jadi 5. Nah itu step by step lah. Bagaimana cara langkahnya menurut saya memecahkan masalah itu harus step by step. Yang pertama,
kita cari tahu akar masalahnya di mana. Kita cari tahu akar masalahnya di mana. Dan kita harus juga introspeksi diri. Kita harus juga dari sekolah juga harus apa yang kekurangannya kok sampai seperti ini. Nah, itu juga harus diintrospeksi diri. Jadi memecahkan masalah dengan step by step, berpikir secara logis. Misal algoritma ini akan terjadi seperti ini. Jika berangkat sekolah, apa yang sebaiknya dilakukan? Coba misal kita kumpulkan anak-anak yang terlambat tadi, anak-anak yang misal ini kasusnya yang pertama kita pecahkan untuk anak-anak yang sering terlambat. Kita kumpulkan, kita tanya satu-satu, kita suruh ceritakan apa aktivitas mereka sebelum berangkat sekolah. Nah, ini bisa kita buat flowchartnya. Flowchartnya bisa anak sebelum berangkat sekolah, saya mandi, berangkat sekolah, mulai start, kemudian bangun tidur, sholat, mandi, makan, jam berapa makan, kemudian nunggu jemputan atau nunggu diantar atau jalan kaki atau apa, ada pilihan, kemudian akhirnya sampai ke sekolah. Itu kan bisa dituliskan, diruntutkan. Dari situ kita nanti bisa memecahkan masalah step by step. Jadi tidak harus menjudge anak, oh kamu harus gini, ya enggak, cuman kita kumpulkan permasalahannya itu apa, kok bisa seperti ini, apakah ini karena aturan sekolah yang longgar atau pengawasan yang kurang. Itu bisa jadi permasalahan seperti itu. Anak kadang berpikir selalu longgar aja, terlambat nggak apa-apa, nah itu juga kita bisa rumuskan di situ, ya. Jadi memang berpikir secara komputasional, berpikir secara komputasi itu agak bisa dibilang susah, enggak, tapi itu sebenarnya ada di kehidupan kita sehari-hari. Dengan kemarin berpikir komputasi tersebut, maka ya, ada beberapa keuntungan yang bisa kita peroleh, Misal dari segi anak belajar, anak akan lebih percaya diri. Yang sebelumnya, misal contoh, yang sebelumnya anak hanya mencari soal-soal, menghafal soal, tapi kalau secara berpikir komputer dengan logika yang dibangun dan kemampuan anak, dengan etika anak, itu anak akan lebih percaya diri. Itu yang pertama. Yang kedua, anak akan lebih bisa mengatasi masalah dengan membuat pola persamaan yang ada. Ya, jadi misal anak menghadapi masalah ini, anak akan lebih mudah, karena ada perbedaan dengan anak belajar untuk berpikir secara komputasi tadi, membagian menjadi pola-pola tertentu dengan kesamaan tadi. Ya, itu ada dua tadi. Kemudian yang ketiga, anak mampu mengkomunikasikan, anak mampu mengkomunikasikan dan bekerja sama bersama kita untuk membangun karakter yang ada di sekolah itu lebih baik. Jadi menghukum itu bisa, menghukum itu perlu, tapi dengan cara seperti apa itu perlu kita pecahkan. Ya. Jadi itu. Ya. Kemudian anak juga mampu berhubungan dengan masalah yang open ended. Masalah open ended itu adalah permasalahan yang memiliki banyak jawaban yang benar.
sehingga mampu menganalisa jawaban mana yang paling tepat untuk dilaksanakan. Itu tadi ada 4 keuntungan ketika kita menerapkan ini. Jadi menerapkan berpikir secara komputasi ini untuk membangun logika anak, untuk membangun logika anak agar etika dalam sekolah itu lebih baik lagi. Etika sekolah lebih baik lagi. Ya. Jadi ini tadi sekedar pendapat saya. Jadi pendapat saya itu ya seperti ini. Saya hanya mohon maaf tadi kalau banyak kata-kata yang belepotan. Taraf belajar, namanya taraf belajar, tidak masalah kalau menurut saya. Ya, jadi inti dari obrolan ocehan saya malam ini itu yaitu bagaimana cara mengatasi masalah yang ada di sekolah dengan berpikir secara komputasi, pikir logika main, tapi hati juga ada. Iya. Ya. jadi saya hanya ini curahan hati saya, curahan dari apa yang saya rasakan, jadi ya itu tadi lah. Jadi intinya dalam berpikir secara komputasi itu ada 4 cara, yaitu pertama decomposition atau memecahkan masalah dari kompleks menjadi bagian-bagian terkecil. Kemudian pattern recognition, yaitu memecahkan masalah dengan mencari pola yang sama, Kemudian abstraction, yaitu dengan kemampuan untuk memilah informasi yang kompleks menjadi sederhana. Yang terakhir algoritma, yaitu mengembangkan solusi step by step atau langkah demi langkah demi terbangunnya itu tadi. Ya. Itu inti dari computational thinking atau berpikir secara komputasi. Itu aja dan celotehan malam ini, lumayan 17 menit ya. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang bulat, karena ini baru tahap belajar, bicara ya. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini bermanfaat buat Anda semua. Terima kasih.